Gimana Mbak Tasya? Tidak boleh ya? Masa bulan Ramadan ninggalin tadi dia berhubungan habis maghrib sampai sebelum sahur atau sebelum imsak. Nggak boleh ya Mas Puji ya? Karena dia ninggalin sholat isya. Ya, ninggalin sholat isya ya. Jadi tidak bolehnya bukan karena apa-apa, tapi karena ninggalin sholat isya. Nah, tapi itu penting ya, Mbak Cindy, ada Mbak Leli dan lain-lainnya. Suami istri kita ini, misalnya ya nanti di bulan Ramadan eh, melakukan hubungan suami istri itu boleh selama habis buka, karena setelah buka itu berarti kita sedang tidak berpuasa. Ya, jadi jangan sampai kemudian salah kaprah. Mas Asnan manten anyar, ya kan? Dapat istri misalnya Lutfiana Fajria. Setelah itu karena bulan Ramadan istrinya nggak disentuh sama sekali. Ya ditanya, lo Mas, kok aku nggak disentuh? Mertuanya juga heran loh. Itu punya istri kok dianggur ke gitu. Kan sedang bulan Ramadan, Pak. Ah, itu ngisin-ngisini itu. Ngisini-ngisini Unisula ya. Ngisin-ngisini sengaja. Jadi boleh begitu beduk maghrib. Tapi syaratnya harus dibatalkan dulu. Walaupun dengan seteguk air gitu ya, atau kemudian sebutir kurma atau whatever lah ya yang bisa membatalkan puasa, lalu bisa melakukan hubungan suami istri sampai waktunya itu batasannya maksimal mendekati imsak gitu ya. Oke. Baik. Nah, kewajiban yang lain diantaranya adalah mati. Mati itu menjadi keharusan untuk juga dimandikan. Mandi wajib, wajib mandi. Masuk Islam. Ya, jadi kalau ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu langsung bisa dimandikan. Karena itu menjadi ikrar dia dari luar Islam untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam. Itu ya. Oke. Nah, kalau persoalan mandi ini, mandi wajib dalam bahasa Arab adalah huslun, artinya mengalirkan air pada apa saja yang ada di dalam tubuhnya, disertai dengan niat. Jadi kalau misalnya Mas Indra kan jebur ke kolam renang yang banyak airnya, begitu jebur sekaligus niat untuk mandi wajib, sebenarnya boleh. Nah, tapi yang mesti dilakukan adalah meruntutkan anggota tubuh baiknya dari atas ke bawah ya. Jadi renangnya terlulup dari atas ke bawah. Kalau wudhu bagaimana, Pak? Ketika kita wudhu lalu di belumbang atau di kolam tadi itu. Urutannya yang tidak dapat. Jadi kalau orang wudhu itu harus dari muka, dibasuh tangan, rambut, kaki kan begitu. Yang sunnah adalah telinga ya. Sehingga ketika melakukan itu ya harus dari mulai niat yang baik baru kemudian ini ya melakukan ibadah-ibadah tadi itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke wudhu dan tayamum. Ada? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Apakah kalau keluar mati juga harus mandi wajib Pak? Nanti itu apa? Mati, kayak jenis air Pak. Air mani gitu Pak. Dia air mani enggak? Bukan, Air apa? air mati. Ya, ya Dia, kan air mati. ya, dia keluar kapan? Tengah malam, siang? Gak tentu Pak. Enggak tentu. Ya. Air mandi itu biasanya keluar bagi laki-laki kalau saat apa? Kerja keras. Ya, sehingga kemudian saking lelahnya itu bisa keluar. Sebentar. Juga ketika dia um, mengeluarkan syahwat tinggi, tapi tidak sampai keluar air mani. Yang keluar adalah air mani. Jadi kayak kencing tapi tidak terlalu kental gitu ya.
karena dia eh, em, dia membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Ya, contoh lain misalnya. Tadi yang nanya siapa? Mas Puji atau siapa? Mas Puji yang tanya tadi, bukan? Barusan siapa yang tanya? Ya Pak, saya Pak. Oke. Misalnya di bulan Ramadan, Mas Puji itu mencium istrinya. Awalnya sih mau pamitan aja. Nih, saya mau berangkat ya. Begitu salaman, ingin mencium istrinya. Kecup keningnya, perembet sama yang lain gitu ya. Tapi nggak sampai berhubungan suami istri. Akhirnya yang keluar di celana itu adalah air madi. Ya air jernih kayak gitu aja. Itu batal wudhunya, tapi tidak batal ini apa tidak harus mandi. Gitu ya. Kalau begitu berarti apa? Tidak diwajibkan dia. Kalau itu bulan Ramadan sampai kecup istrinya sampai berhubungan suami istri, waduh kena tuh. Ya, sampai kena untuk apa itu tadi denda. Nah, bagaimana kalau Mas Asnan keluar air mani? Oh, ini sebenarnya nanti di bahasan Ramadan, tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit ya. Untuk persiapan. Oh, warming up. Jadi Ramadan tiba-tiba ketiduran di masjid kampus sama Puji. Oh, Asnan mimpi meremas-remas tangannya Puji. Tidur ya kan. Sama-sama tidur. Nah, kok bangun-bangun keluar air mani sperma lu kok basah lengket lagi itu. Maka mandi wajib itu berlaku di saat itu Mas Asna. Tapi tidak batal wudhunya, tidak batal puasanya. Karena khurujul mani fi ihtilamin. Ya, beda dengan Mas Asnan spermanya keluar di bulan Ramadan dengan jalur dipaksa. Ya, Boh, aja takok luwih dalam lagi. Vaksin maksudnya piye, Pak? Oh, wis takono dhewe ambiasnan ya. Puji kayaknya juga pengalaman. Misalnya. Ya, oke, itu selintas ya. Baik, saya agak percepat lagi nanti waktunya habis di situ. Tayamum ya. Tayamum bila mana tidak ada air, artinya menyengaja mengusapkan debu. Yang sering kali kemudian terlewat dalam pemahaman kita adalah tayamum itu berdebu atau pakai debu itu debu hakikatnya ada di mana-mana. Ya, Mas Indra, jadi Mbak Ilmia Helmalia, kalau kemudian ingin tayamum, ya nggak harus kemudian ada debu, hamparan begitu, lalu kita tayamum di situ, enggak juga. Di setiap benda, termasuk tembok, ya sebenarnya itu mengandung debu yang bisa dipakai untuk tayamum. Memang lebih afdal kalau ada debu yang bersih mengumpul di depan rumah, misalnya gitu, lalu ditepuk-tepuk untuk tayamum. Itu boleh. Bahkan Rasulullah pernah kemudian di satu waktu mengikatkan, menegur sahabat yang kemudian akhirnya meninggal dunia karena ada luka dan dia dipaksakan tidak tayamum, padahal itu tidak boleh kena air. Ya, sih, teman-teman ini harus dipahami. Betapa ruang hukum bagi seorang muslim, bagi Allah itu adalah bukan semata untuk menderakan, tapi untuk kebaikan umat manusia. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi sakit, jangan dipaksakan. Saya kan mau sholat, saya kan mau wudhu, akhirnya malah basah, sakit, dan terusnya. Karena apa? Ibadah kita itu yang terpenting bagi Allah adalah mewujud kepada ketakwaan. Itu yang disinggung oleh Allah bahwa kemudian daging kurban itu tidak lalu dagingnya yang nyampe langsung, tapi sungguhnya adalah berkorbannya itu sudah naik ke kita, ya ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan lanjutannya ya? Jadi kalau kemudian tayamum dijalankan, dia termasuk bagian dari hadas kecil. Boleh nggak tayamum untuk hadas besar? Boleh. Ketika nggak ada air, tayamum aja gitu. Ya, tidak menggunakan atau tidak ditemukan air. Ya. Jadi dasar tayamum in kuntum junubun fatahhiru in kuntum mardaa 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-qa'id aw an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu wujuhakum.
Jadi kutipan Al-Maidah ini mendorong halo ya. Jadi jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Jika engkau sakit atau berada dalam perjalanan dan buang air atau menyentuh perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan air tanah yang bersih. Ya, good. Ada lagi pertanyaan lanjut atau sharingnya? Silahkan. Ya, saya tambahkan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil di ini. Tadi kita membahas tentang tayamum ya. Yang wudhu sudah belum? Belum ya? Oke. Mas Puji wudhunya udah belum? Belum ya? Mas Hendra? Belum ya? Baru taharah awal ya. Oke. Bentuk taharah itu ada diantaranya wudhu untuk hadas kecil ya. Kita sudah tahu bersama. Mandi wajib, tayamum, untuk menggantikan wudhu dan mandi wajibnya ya. Lalu mencuci, membersihkan najis. Oke. Nah, wudhu ya teman-teman sekalian, bahasa aslinya adalah al-wudhu. Artinya bagus, bersih. Oke. Kelihatan ya Mbak Sri Yuanita? Wudhu ya. Kelihatan, Mbak. Oke. Wudhu itu berarti bersih. Secara istilah membasuh anggota badan yang wajib dan sunnah tentu ya, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar ya, hadas air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Oke. Bisa tutup dulu. Oke. Dasarnya tadi sudah belum ada ya. Tohara. Saya klikkan dulu PowerPoint yang Permisi Bapak, izin bertanya. ya, silakan. Yang tadi yang termasuk air jenis-jenis air gitu, Pak. Mm-hmm. Kalau air apa dari kolam renang itu yang ada kaporitnya, terus kan airnya kotor, kasih kaporit terus bersih. Termasuknya jenis air apa ya, Pak? Kolamnya berapa luasnya? Berapa volume? Tidak tahu. Yang jelas luas ya pasti ya. Halo? Ya, halo, Pak. Nah, airnya berapa luasnya kolamnya? Kolam renang yang normal, Pak. Ya, normal itu kan Luas, lumayan luas. ya, oke. Bak mandi kita di rumah itu kalau mau aman itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Ya, lebar panjang plus tinggi. Ya, itu
insya Allah udah. Artinya begini, kalau kemudian ya teman-teman itu tadi menanyakan tentang apakah kolam renang melebihi 2 kula atau 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu sebenarnya sudah suci. Nah itu kalau kemudian butek, pertanyaan saya ganti tak balik. Ya misalnya sampean kita ini ada di sungai. Ya di sungai itu airnya ya apalagi habis hujan kan tidak sangat jernih ya. Kira-kira gimana tuh? Boleh nggak kita berwudu dengan air sungai tadi? Boleh, Bapak. Kenapa? Kan nggak Karena jernih. airnya mengalir. Nah, iya, airnya kan kotor, nggak jernih. Karena airnya alami dari gunung, Pak. Enggak, sungai-sungai itu kan tabrakan juga dari macam-macam, ya kan? Airnya najis enggak? Air sungai, Air sungai tidak, Pak. ya kan? Walaupun tidak jernih, Kalau itu tidak tahu, Pak. ya. Ya, air sungai kan bersih, walaupun tidak sangat kinclong, ya. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi itu pertanyaan jenengan, ya. Jadi selama kemudian airnya itu bisa berubah tanpa memunculkan mudarat yang lain, intinya itu boleh. Itu ya. Oke. Kata, halo? Cukup ya? Saya lanjutkan 5 menit, nanti kita sudahi ya. Saya nambahkan silakan nanti kalau Baik, Pak. Terima kasih. Jadi jenengan kalau di kolam pakai untuk wudhu tidak apa-apa. Mandi wajib bagaimana? Ya boleh. Ya. Tapi kalau kolamnya kecil, mendingan pakai ceduk supaya habis dari jinabah mandi besar airnya tidak ke situ ya. Oke. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Jadi ini untuk yang tayamum sudah wudhu ya. Nanti insya Allah kekurangannya kita tampilin di meeting selanjutnya sebelum nanti kita masuk ke bahasan sholat gitu ya. Hari ini kita sudah cukup dulu. Saya mohon maaf izin lebih awal untuk kuliah ini. Saya kebetulan ada amanah yang harus saya tunaikan. Kebetulan sebenarnya jam 1, tapi saya minta bargaining untuk 1 jam setelah kita bisa ketemu di ruang Zoom sekarang ini. Gitu ya. Dan mungkin kondisinya juga masih agak mungkin masih Zul dan lainnya ya, termasuk saya semalam sampai jam 2 malam sudah harus beraktivitas lagi sehingga ini juga belum sempat istirahat. Mudah-mudahan ya doakan selalu dalam kondisi sehat ya. Insya Allah lahir batin Allah ridhoi. Demikian, tidak apa-apa ya, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Silahkan istirahat sebelum asar. Biasanya kalau tidur setelah asar itu kurang bagus ya. Nah, mendingan nanti nunggu setelah isya langsung tidur bablas sampai jelang tengah malam ya, jam 3 atau jam berapa, daripada ba'da asar tidur ya. Nanti untuk masalah mandi tadi itu, apakah mandi wajib kalau nggak ada air gimana? Boleh tayamum Mbak? Nah itu boleh ya. Nah, silahkan nanti di WA juga kalau pas kuliah ini tidak ketemu pertanyaan setelah itu, kalau malu ditanya atau bertanya di ini bisa melalui teman-temannya. Gitu ya, ke WA saya secara pribadi. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Oke. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.